Salam saudara kasih, kita akan memuji Tuhan hari ini. Naikkan pujian dari hatimu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harus dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Salam saudara kasih. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Matius 18 ayat 14, berbunyi demikian, juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tema firman Tuhan hari ini adalah yang terhilang, dari Matius 18 ayat 14. Bagi orang Jepang ada disebut dengan istilah johatsu
atau orang yang menguap, orang yang menghilang tanpa jejak karena sengaja meninggalkan rumah, pekerjaan, dan keluarga untuk memulai hidup baru, menyembunyikan kehidupan mereka selama bertahun-tahun. Seringkali tidak pernah kembali karena hutang, kekerasan dalam rumah tangga, atau tekanan sosial, dan rasa malu karena kehilangan pekerjaan atau perceraian. Hari ini 3 poin yang kita pelajari tentang yang terhilang dari Matius 18 ayat 14, yaitu pertama, Allah tidak menghendaki anaknya terhilang. Ia mencari yang hilang, membalut yang luka, dan menguatkan yang sakit. Yesaya 34 ayat 16. Tidak menghendaki sesuai dengan Matius 18 tadi. Tidak pernah menghendaki manusia. Makanya Yesus datang ke dunia ini untuk mencari yang terhilang. Sebab itu saudara kekasih, mari kita sebagai orang yang di dalam lapangan, mungkin Anda sebagai gembala, mungkin sebagai orang tua, jangan sampai ada yang terhilang dari keluarga kita, dari gereja kita. Orang yang hilang, mari kita cari, kita kuatkan, kita teguhkan. Sama dengan perumpamaan Yesus bahwa dia meninggalkan yang 99 ekor untuk mencari yang 1 ekor yang terhilang. 2. Tuhan tidak pernah menjauh, tetapi kita telah menutup diri karena salah atau kecewa. Tuhan itu adalah sejauh doa. Oleh sebab itu, percayalah ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menutup diri. Dia selalu terbuka karena dia berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Oleh sebab itu, saudara dan saya lah senantiasa menutup diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari ibadah, menjauhkan diri dari doa-doa, menjauhkan diri dari pembacaan firman Tuhan karena salah atau kecewa, karena tidak menerima jawaban doa. Yang ketiga, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Datang apa adanya, membawa luka, keraguan, kegagalan. Karena Tuhan tidak pernah menolak hati yang remuk. Ketika engkau datang berhadapan dengan Tuhan, bawalah lukamu, bawalah keraguanmu, bawalah kegagalanmu. Datanglah kepada Tuhan untuk meminta kekuatan, meminta pertolongan, meminta penyertaan, meminta damai sejahtera, meminta sukacita. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu menerima kehidupan kita apa adanya. Dia tidak pernah menjauhkan diri. Dan Tuhan tidak pernah menolak sekotor apapun, sebanyak dosa apapun yang kita miliki. Tuhan tidak pernah menolak Anda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan satu orang pun yang terhilang. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu bahwa kami mungkin kecewa, mungkin gagal, mungkin hal-hal yang kami temui di kehidupan kami. Oleh sebab itu, mari jangan kami menjauh. Mari kami datang kepada Tuhan. Kami harus terbuka di hadapan Tuhan untuk membawa luka kami, membawa keraguan kami, membawa kegagalan kami, membawa kekecewaan hati kami kepada Engkau, agar Tuhan yang bela kami, agar Tuhan yang menolong kami, karena kami tahu bahwa Engkau selalu terbuka dalam hidup kami. Kami yang menutup diri, kami yang kecewa. Oleh sebab itu, siapapun engkau yang kecewa, menutup diri, siapapun engkau yang bermasalah, yang sakit, apapun yang engkau hadapi sekarang, mari kau datang kepada Tuhan Yesus, minta
Tuhan selalu terbuka kepadamu. Dia tidak pernah menutup hatimu yang remuk. Dia tidak pernah menolak segalapun apapun dosamu. Dia akan menyucikan, dia akan meneguhkan, menyertai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.